Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin. Kita hanya bersudut pandang di sini dengan apa yang ada pada masa sekarang ini. Mungkin ada tuan-tuan yang ingin saya persilahkan gitu. Ada yang mau perihal yang ditanyakan? Mari silakan. Makasih Ustaz. Mohon izin Ustaz. Ya. Izin Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berkesempatan untuk menyampaikan apakah pertanyaan atau apa ya. Jadi yang saya pikir tadi selintas gini Ustaz. Saya sering dengar satu Dekati aja mic-nya itu. Iya. akhir zaman, Iya. yang kedua zaman akhir. Iya. Jadi ini jadi pikiran saya, apa perbedaan antara dengan akhir zaman dan zaman akhir itu Ustaz? Iya. Atau apa yang ada di dalamnya gitu. Iya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini, karena kadang-kadang bertanya nih Ustaz, agak sulit juga bertanya ya. Iya juga ya. Apalagi menjawab. Terima kasih Ustaz. Bertanya aja sulit ya kan. Apalagi menjawab gitu. Makasih Iya. Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perbedaan antara akhir zaman sama zaman akhir? Sebetulnya itu bahasanya dibalik saja ya. Cuman di situ ada makna yang sedikit berbeda. Kalau kata akhir zaman, nih ya, setiap masa itu ada orangnya gitu. Setiap ada orang ada masanya. Masa itu kan berkaitan dengan zaman gitu. Zaman orangnya itu gitu. Zaman orang yang hidup di masa itu gitu. Nah, kata akhir zaman selalu dikaitkan dengan kata orang. Gitu kan? Orang akhir zaman gitu. Orang itu di situ nanti ada makom. Nabi akhir zaman atau pemimpin akhir zaman. Nah, jadi yang sebenarnya pemimpin akhir zaman itu ya Nabi Allah Muhammad SAW itu. Kenapa? Karena Nabi itu penutup para cerita kenabian. Berarti habislah masa kenabian. Karena di situ Nabi menutupnya gitu. Nabi Allah Muhammad SAW menutup cerita kenabian, maka itulah akhir zaman dari zaman nabi gitu. Nah, sedangkan zaman akhir berarti kan masih ada akhir zaman, masih ada zaman lagi setelah akhir zaman itu. Walaupun katanya Nabi Allah Muhammad SAW itu nabi akhir zaman, gitu kan? Berarti masih ada kata zaman di situ. Ingat susunan tata bahasanya. Kata zaman di situ, kenapa ada zaman akhir? Nah, berarti setelah akhir zaman itu masih ada zaman lagi yang mau dijalani gitu. Itulah nanti namanya zaman akhir. Setelah zaman itu sudah berakhir, habis dia. Makanya kalaulah dikatakan awal dari kata akhir zaman itu di masa zaman Nabi, nanti akhir penutup dari zaman akhir ini di masa kepemimpinan pemimpin zaman akhir itu. Itulah yang dibilangkan sosok junjungan yang mulia, yang dalam gambaran hadis itu, andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga diutus padanya sosok seorang laki-laki dari turunanku, namanya sama
denganku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Ia datang memenuhi penduduk langit dan bumi ini dengan keadilan, yang dimana di masa itu dipenuhi dengan kezaliman. Artinya ini sudah zaman akhir. Setelah masa itu berakhirlah semua. Sudah tidak ada lagi cerita zaman ini tadi gitu. Gitu. Jadi udah dapat dibedakan ya. Akhir zaman kita bilanglah di masa Nabi Allah Muhammad SAW itu sudah akhir zaman. Kenapa? Itulah Nabi akhir zaman itu. Itulah pemimpin akhir zaman itu. Kenapa? Yang menutup cerita kenabian tadi. Karena zaman itu dikaitkan dengan masa, masa dikaitkan dengan orang. Setiap-tiap ada masa, ada orangnya. Setiap-tiap ada orang, ada masanya. Nah, kenapa terbalik jadinya? Jadi zaman akhir. Iya, setelah zaman itu nanti sudah berakhir dia. Jadi Nabi kan berucap tuh, berwasiat, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, setelah itu nanti ada masa lagi yang dijalani sampai masa sahabat, ada masa khalifah, masa kerajaan semuanya, sampai di antaranya itu ada masa kewalian. Nah, di situ nanti penutup dari cerita kewalian ini itu adalah Imam Mahdi. Penutup dari cerita kenabian itu itulah Nabi Allah Muhammad SAW. Penutup dari cerita wali-wali Allah ini tadi itu adalah sosok junjungan yang dibilang Nabi tadi itu. Itulah tanda alamatnya. Dapat dimengerti Pak ya? Ya, itu namanya dinamakan zaman akhir gitu. Selalu itu dikaitkan. Kalau sudah ceritanya zaman, berarti ini masa. Kalau udah cerita masa, berarti ini ada orangnya. Setiap-tiap ada orang, ada masanya. Setiap-tiap ada masa, ada orangnya. Maka ini di zaman apa gitu? Di zaman kenabian kah? Di zaman kewalian? Atau di zaman akhir tadi? Di masa pemimpin zaman akhir itu gitu. Itulah yang dia dibilang pemimpin zaman akhir, itulah yang dikatakan cerita masa-masa Mahdi. Di antaranya masa-masa kewalian, masa-masa kenabian gitu. Inilah semua nih pesuruh Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk menceritakan risalah tentang Tuhan Allah itu gitu. Itulah kesimpulan dari semua itu. Mungkin itu penjelasannya udah sangat jelas ya. Dapat gimana menurut Tuhan? Kita bersudut pandang nih. Atau memang ada yang mau dimujakarakan lagi yang di apa, silakan aja. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada yang mau ditanya ini Ustaz. Iya. Tentang zaman akhir gitu ya Ustaz. Ini zaman akhir lah artinya. Iya. Kita bilang ini sudah zaman akhir karena zaman akhir. Ya karena tidak ada lagi allazi la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini cerita tentang bahwasannya ini zaman akhir, kan ada satu hadis ataupun saya pun mendengar dari ulama-ulama yang menyampaikan tentang zaman akhir. Iya. Bahwasannya paling yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di zaman akhir itu bukan daripada dajjalnya, tapi ulama-ulama ataupun riwayat yang lain mengatakan bahkan 70.000 ulama akan menjadi pengikut ad-dajjal itu. Iya. Nah, jadi kan ini bukan nilai yang sedikit, 70.000 itu Ustaz. Ulama Banyak sekali itu. alim atau yang mengetahui agama. Iya. Banyak sekali. Berarti yang mau saya tanyakan itu 70.000 ulama di zaman akhir ini berarti keadaannya itu sudah menjadi penyebab kerusakan-kerusakan zaman tersebut ya Ustaz. Iya. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Tuhan mengkaitkan dengan masa di mana Dajjal, yang Dajjal itu membawa 70.000 ulama yang pasti itu merusak itu. Ya, itu bahayanya memang di situ. Kenapa? Kalau kita di awal di masa Nabi itu, Nabi pernah mengisyaratkan dalam penggambaran hadis itu,
Dari sejak diutusnya Nabi Adam, tidak ada satu nabi pun yang tidak mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Aku adalah nabi terakhir, maka dapat dipastikan Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Nah, gitulah. Jadi itu maksudnya perpecahan umat itu yang dibilangkan Nabi Allah Muhammad SAW. Di masa Nabi itu perpecahan itu ya ada Yahudi, Nasrani. Yahudi terpecah menjadi 71 dan Nasrani terpecah menjadi 72. Dan di akhir setelah ke belakangnya lagi, setelah wafatnya Nabi Allah Muhammad SAW, banyaklah lahir kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang semua golongan yang itu mereka pasti ada yang mengikut ulamanya masing-masing. Nah, wallahu alam. Jadi di situ semua mengaku mereka itu benar gitu. Ya silahkan saja gitu. Yang menjadi tolak ukurnya itu apabila sosok seorang ulama di masa itu yang memang betul-betul kata mengetahuinya dia itu tentang ilmu agama, dia itu seorang wali Allah, maka sah diikuti. Tapi kalau tidak, nah, dia antara dia saja sudah memecah gitu. Berarti orang yang mengikutnya akan terpecah gitu. Makanya dalam penggambaran hadis itu dikatakan 73 umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongannya, kulluha finnar illa wahidatan, kecuali satu saja gitu. Nah, yang satu ini dia dikelompokkan dalam suatu kaum. Sedangkan yang 73 ini adalah golongan. Nah, itu udah ambil, kita membelahnya itu dulu kan. Untuk masalah kerusakannya sangat jelas. Jadi kata Nabi berwasiat di situ, pernah sahabat bertanya ketika selesai dari perang Badar, memenangkan perang itu, lalu bertanya, apakah ini perang yang besar di masa ini ya Rasulullah? Tidak. Perang yang lebih sangat besar lagi nanti di masa zaman akhir, di masa kepemimpinan zaman akhir itu. Kenapa? Karena kalau di masa awal musuhnya kelihatan, ya kan? Dan jumlahnya tidak sebanyak itu gitu. Tidak sebanyak yang mau dihadapin ini gitu. Ini kan kalau secara umum ya, secara syariatnya orang selalu bertanya kepada yang namanya ulama gitu. Ya kalau gelar ulama tuh di zaman akhir ini ya banyaklah macam ya, sesuai dengan keadaan tempat lah gitu. Misalnya ada yang dipanggil kiai, ada yang dipanggil gus, ada yang dipanggil syekh, ada yang dipanggil ustadz, ada yang dipanggil buya, gitu. Banyak sebutan-sebutan yang menjadi tempat mereka bertanya gitu. Nah, pertanyaannya yang menjadi suatu kebingungan umat nih, yang ini kok nggak bersatu ya gitu. Nah, di situ gambarannya, kalau tadi Tuhan mengatakan apakah ini penyebab ulama yang 70.000 itu penyebab kerusakan? Ya kalau memang dia itu pengikut yang dibilangkan itu pengikut Dajjal, ya pasti itu yang merusaknya. Kenapa? Kenapa terpecah gitu? Ini menandakan kesimpulan yang paling sederhana kali itu, berarti mereka terlepasnya dari kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Kepemimpinan Allah dan Rasulnya. Dan wa ulil amri minkum. Ingat kan ada ayatnya tuh, atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Siapa yang menjadi ulil amri di sini? Siapa yang menjadi pemimpin? Kalau kata seorang amir, pemimpin, ulil amri, berarti dia ini orang yang dia menerima suatu perintah amar. Yang perintah itu dia dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para wali-wali itu. Kenapa? Ini kita urut ya. Karena ini pertanyaannya sangat sulit gitu. Kalau tidak sangat detail menjelaskannya bisa selip. Gini. Jadi para ulama yang dikatakan pengikut ulama yang Tuhan maksud, itu kan semua bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Benar kan? Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk, hadis itu sebagai pegangan. Menjadi tolak ukur benar apabila ada dalilnya. Gitu kan? Ada satu yang kurang di situ. Apa yang kurang? Wa ulil amri minkum. Kenapa? Yang mendapat amar perintah itu adalah seorang amir, yang dia sebagai
junjungan. Kalau di setelah masa Nabi itu ada namanya wali-wali Allah yang mereka itu menerima namanya amar. Karena ada suatu amrun, urusan perintah yang mereka terima untuk menunjuki dari Quran itu. Makanya dikatakan di Quran itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan petunjuk untuk manusia. Hudal linnas dan diturunkannya Furqan. Jadi untuk mengetahui tentang Al-Quran sebagai petunjuk manusia ini, dia harus memiliki Furqan. Furqan itu adalah amar. Kalau digambarkan dalam suatu kitab, kalau Al-Quran itu sebagai kitab yang diwahyukan, kalau amar ini tadi itulah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Makanya apa-apa yang ada di Lauhul Mahfuz ada di Al-Quran. Apa-apa yang ada di Al-Quran ada di Lauhul Mahfuz. Jadi di situ kan kita sudah sangat jelas berpikirnya gitu. Secara akal sehat saja, kalau sudah tahu berarti makna Quran itu yang menjadi petunjuk tadi itu, petunjuknya yang membedakan itu menjadi petunjuk adalah Furqan tadi itu. Itulah kitab namanya. Kitab Lauhul Mahfuz itu tidak ada kepada ulama yang tadi itu. Saya yakin itu. Jadi bisa kan dapat dibayangkan kan? Nah, Furqan itu atau kita bilanglah amar itu atau kita bilang kitab Lauhul Mahfuz itu hanya diperuntukkan Allah kepada Rasulnya, nabi-nabi dan para wali-wali Allah sampai nanti kepada pemimpin zaman akhir. Kenapa mereka terpecah belah? Karena mereka tidak ada pemimpinnya. Kenapa mereka terpecah belah? Karena tidak ada pemimpinnya. Karena tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang menjadi tolak ukur pembeda antara hak dan yang batil. Karena mereka tidak menerima Furqan. Jelas? Karena mereka hanya memenangkan dengan ilmu Quran yang mereka ketahui, ilmu hadis yang mereka ketahui, mereka berhujjah. Ingat, kalau sudah berhujjah membawa satu ayat, yang satu berhujjah juga membawa satu ayat, berapa ulama di muka bumi ini yang berhujjah membawa ayat? Sementara mereka berhujjah tidak membawa Furqan. Furqan itu, saya jelaskan lagi. Furqan tadi itu kita urut ya. Kalau dalam nama penggambaran kitab namanya Fi Kitabim Maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Itulah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu diberikan kepada Rasul, kepada Nabi, kepada wali-wali Allah, sampai di akhir itu tetap turun Furqan itu kepada pemimpin zaman akhir. Furqan itu amar, perintah yang mau dijalani. Tetap yang dijalani adalah Al-Quran dan hadis. Yang menjadi pembedanya adalah amar tadi itu, Furqan itu. Makanya orang semisal tuan sholat, dua ini sholat nih. Yang satu mendapat Furqan, yang satu tidak. Berarti sholat tuan hak, yang satu batil. Gitu. Kita menggambarkan ini secara luas saja ya. Nah, Furqan kepada tuan yang sholat itu berbentuk sudah tidak dia kitab lagi, tapi itu diberikan oleh pemimpinnya di masa itu. Jadilah berbentuk ijazah namanya. Ijazah itu siapa yang memberikan? Yang memiliki amar tadi itu. Yang dia diberikan Tuhan langsung, sehingga dia bisa memberinya kepada siapa saja yang mengikutinya dan siapa saja yang diridhoinya. Nah, kalau diridhoi dia mendapat ijazah. Dengan ijazah itu dia bisa beramal, dia tahu membedakan yang mana bagaimana. Karena ijazah itu disampaikan nanti ada cara-cara melakukan, bagaimana cara melakukan ijazah ini. Tetap yang diamalkan Al-Quran, tetap yang menjadi pegangan hadis. Jadi dia tidak lari, itu tetap ada pembedanya. Nah, Furqan itu perjalanan. Kenapa? Orang tak akan bisa mendapatkan ijazah, tidak bisa mendapatkan Furqan kalau dia tidak dalam perjalanan. Itulah tarekat namanya. Tarekat itu jalan. Nah, kenapa dibilang itu perjalanan? Iya, kalau dia tidak mengikut jalan itu berarti dia orang ini tidak bertarekat. Maka dia masuk ke dalam itu. Nah, begitu dia. Paham maksudnya kan? Jadi dia harus ada perjalanannya. Orang mendapatkan ijazah
berarti dia diberi kepada orang yang memiliki ijazah itu. Berarti dia ikut dalam perjalanan dia di masanya. Ingat, di masanya, di zamannya. Makanya kalau mengikut Nabi, ikut aja apa kata Nabi. Karena yang tahu tentang Al-Quran itu adalah Nabi. Nabi yang membawa furqannya. Kalau ikut di zaman wali-wali Allah, ikut di jalannya. Karena yang mengetahui tentang Al-Quran itu adalah wali-wali itu. Karena furqan bersamanya. Nanti di masa kepemimpinan zaman akhir, ikut aja dengannya. Karena apa? Karena yang mau diamalkan Quran, untuk mengetahui tentang Quran kepada pemimpin zaman akhir itu, karena furqan ada padanya. Jadi jelas nih, tidak menduga-duga lagi gitu. Udah paham, ngerti maksud yang saya apakan ini. Jadi jadi jangan dibilang para nabi-nabi itu tidak bertarekat orang di masa itu kepadanya gitu. Semua yang mengikut Nabi itu bertarekat. Tarekat apa? Tarekat yang dibawa Nabi itu. Nabi kan membawa jalan yang lurus. Setiap hari kita membaca itu, membaca Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pernahkah Tuhan selama membaca ihdinas siratal mustaqim itu Tuhan berdoa? Mulut membaca, akal. Kolbu mengartikan, tunjuki jalan yang lurus. Apakah ruh Tuhan pernah berdoa untuk dari makna kolbu dengan akal itu? Nanti Tuhan lalai sholatnya jadinya. Di situ kan dia harus berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke kelompok mereka yang jalannya lurus itu gitu. Berharap dia. Makanya harus tahu sholat itu maknanya itu berdoa. Doa itu sholat itu. Jadi orang kalau mau sholat berarti dia mau berdoa itu. Dari awal sampai akhir dia selesai itu doa semua itu. Pernahkah berpikir bahwa kita itu minta dimasukkan ke dalam apa yang kita sebut, kita artikan itu? Ini kan tidak pernah diajarkan. Di buku tidak ada. Tapi orang yang mendapat furqan, dia pasti diajari oleh pemimpin-pemimpinnya. Nah begitu. Jadi kenapa terpecah belah, dia merusak? Iya, karena terlepas dari kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Ingat di ayat tadi itu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya ada yang ditaati di situ. Ini tidak. Mereka dengan egonya tadi. Kenapa ada kok 70.000 para ulama pengikut Dajjal? Iya, sifat Dajjal itu Tuhan, dia ada tanda kafar. Itulah lambang yang dibawa dia. Kafar itu artinya menutup. Menutup apa? Dari petunjuk antara membedakan hak dan yang batil. Sedangkan ulama ini dia merasa dia tahu, merasa dia pintar, merasa dia pandai, merasa dia sudah hafal Quran, merasa dia sudah mengetahui hadis. Padahal tidak ada furqan bersamanya, selip dia. Ingat, Dajjal itu ada lagi gelar yang gak bisa ditandingi mereka. Al-Masihid Dajjal. Dialah sang pembohong itu. Ingat, Dajjal tidak bermain di ranah maksiat, Tuhan. Tapi Dajjal itu bermainnya di kebohongan. Tetap aja itu mereka sholat, mereka beramal-amal, mereka itu melakukan amal soleh, tapi bisa ditipu oleh Dajjal. Dajjal tidak menyuruh berbuat maksiat, tidak. Itu ranahnya beda, itu ranahnya iblis. Kenapa? Iblis itu antara buat sama tidak, gitu. Kalau ini tetap aja buat amal baik, cuman dia tertipu. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk. Makanya dikatakanlah Al-Mahdi diversuskan kepada Al-Masihid Dajjal. Ad-Dajjal itu tadi, kenapa? Karena kata Mahdi itu yang memberi petunjuk lagi menunjuki. Jadi Dajjal itu kafar itu menutup dari apa? Dari apa yang ditunjuki itu. Dia coba menutup itu. Makanya kan saya selalu mengungkapkan begini, Tuhan. Orang yang tidak tahu siapa Mahdinya, dapat dipastikan dia tidak akan tahu siapa Dajjalnya. Kalau orang sudah tidak tahu siapa Dajjalnya, bagaimana dia tahu fitnah Dajjal itu? Kalau sudah tahu, tidak tahu apa fitnahnya, ya bisa saja dia pelaku fitnah itu gitu. Nah gitu dia gambarannya. Sudah jelas ya? Gimana Tuhan? Memang izin. Iya, silakan. Ada kalau mau ditanya ambil mic biar jelas, biar dengar gitu. Ini memang bukan hal yang biasa-biasa saja saya rasa ini penjelasan ini ya.
memang mungkin perlu apa namanya pemahaman apa ya, seperti kita lah ya. Ya, Ustadz udah jelas ini menjelaskan ya, tapi kita kan perlu masuk ke situ gitu. Karena mungkin kayaknya nggak bisa kita sekali aja gitu ya. ya, Saya rasakan itu, saya sedetail saya ikuti Ustadz itu. Tapi masih ini ya, masih apa namanya? Iya, apa mungkin entah baru sekali ya. ya gitu. Jadi Ustadz gini Ustadz, seperti penjelasan tadi itu, apakah ini seperti rahasia atau apa ini Ustadz? Umpamanya di dalam penjelasan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, Secara umum orang kan tahu gitu aja. iya, Tapi yang sebaliknya, yang dibilang Ustadz tadi apa namanya, masukkanlah kami gitu ya iya. ke jalan yang lurus tadi. Apa Kan nggak itu- pernah kan sholat itu? Iya. Sholat itu kan maknanya berdoa. Apakah selama dia membaca misalnya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mulutnya membaca, Iya. akalnya membaca gitu, dengan ucapan lisan namanya. Kalbunya kan mengartikan pada saat membaca, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Apakah di dalam sholatnya itu, apakah yang sholat itu cuman akalnya saja? Apa cuman kalbunya saja? Apa ruhnya tidak ikut sholat? Nanti fawailul lil musallin jadinya. Jadi ruhnya itu harus bermohon dia kepada Tuhan tadi. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam kelompok orang yang memujimu. Kita kan sudah memuji tuh. Iya, iya. Kalau 1000 kali pun Tuhan memuji-muji, nggak dimasukkan ke dalam kelompok orang yang memuji itu, kan sia-sia pujiannya. Iya. Karena makna puji itu, kenapa kalau orang yang lebih berilmu lagi gitu ya, dalam wawasannya itu dia kuantumnya lebih cepat. Misalnya gini, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Dia sudah dapat menafsir di dalam hatinya bahwa ciptaan Allah itu sampai dia nanti terbagi-baginya itu dia tahu gitu. Gitulah kuantum cepatnya itu. Nah, segitu banyak pengetahuan dia gitu. Kalau dia nanti di situ tidak berdoa, berarti dia lepas dari makna sholat. Kan makna sholat itu berdoa. Makanya kenapa di ayat itu fawailul lil musallin atau wasta'inu bisabri wassalat, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Artinya pertolongannya apa? Pertolongan kepada Allah, berdoa gitu. Dengan sholat, ya sabar gitu. Saya memaknai itu simpel. Tapi kalau untuk ke orang lain mungkin perlu step by step ya, nggak apa-apa. Iya. Cuman ini awal aja gitu, nggak masalah. Mungkin begitu. Jadi ya mungkin sedikit-sedikit lah ya Iya, iya. kita bisa memahaminya. Terutama kayak itu masih Al-Fatihah ya. Masih Al-Fatihah ya. Jadi nggak seperti yang mungkin kita pikirkan selama ini Iya. barangkali ya. Hanya sekedar baca selesai. Rupanya ada lagi di dalamnya gitu. Makanya sebelum membaca Fatihah kan di situ ada namanya doa iftitah ya. Di situ wa ana minal muslimin. Di situ dia memang minta dimasukkan dari golongan orang muslim itu tadi. Makanya kalau mau sholat, memang sunnah-sunnah sholat itu kan ada wajib ya, rukun itu wajib. Nanti ada sunnah-sunnah di dalamnya. Untuk menjadi sempurna sholatnya, dia sunnahnya dikerjakan. Di dalam sunnah itu ada kejayaan. Kalau dia tahu maknanya ya, makanya kadang orang layas. Layas itu sepele. Sepele kenapa? Ini nggak wajib, nggak usah dikerjakan, nggak usah dibaca gitu. Kalau saya bilang ini keliru. Ini menggampang-gampangkan namanya. Gitu. Aduh, Iya, iya. luar biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, silakan Tuan. Iya. Ini memang luar biasa. Ya Ustaz, Ustaz. Iya, silakan. Saya masih berpikir juga tentang para alim inilah kan, para ulama. Jadi padahal mereka mengajari ataupun menyampaikan tentang Quran juga, tentang hadis juga. Iya. Dan akhirnya mereka Makanya dibilang ulama. menjadi penutup-penutup itu ya. Iya. Asbab karena mereka tidak mendapatkan ataupun bukan orangnya lah, Ya. yaitu untuk menerima furqan tadi kan. Ya pastilah.
Berarti Yang mendapat Furqan itu dia seorang pemimpin yang menjadi mujaddid ya di masanya. di masanya. Berarti itu Ya. setiap kurun 100 tahun. Ya, itulah yang dibilang wali-wali Allah. Jadi artinya ini Ustaz. Berarti Tapi gini, Hmm. ada di kalangan ulama itu kewaliannya ditutup dengan besarnya ilmunya. Ada juga. Hmm. Kenapa? Karena wali itu itulah yang sebenarnya dia ulama. Hmm. Tapi ulama kan dibagi dua. Ya. Ada ulama yang waro, ada ulama yang su. Tadi kan Tuhan membahas tentang ulama su kan. Iya. Nah itu. Kalau yang di awal ditutup mungkin kewaliannya itu mungkin itu sudah dinaungi sama Rasulullah ya kan kata Ya. Nabi, zaman yang terbaik itu zamanku, Iya, benar. setelahku katanya. Ada 3 kali atau 4 kali. Jadi gini, yang kan Nabi berwasiat ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ini saya jelaskan lagi. Yang benar-benar ulama yang mewarisi ilmu nabi itu, yang mewaris sebagai pewaris nabi itu yang mewarisi ilmu nabi langsung. Sahabat itu itulah ulama. Para juriat nabi di kala itu itulah ulama. Gitu. Dan maka ada masa sahabat, tabiin, itu ulama. Setelahnya itu di sini mulai ada banyak. Kenapa? Di situ banyak terjadi pengkhianatan. Kenapa? Sahabat khalifah dibantai. Cucu Nabi dibantai. Itulah karena ada sifat serakah itu, karena dia merasa tahu, dia merasa dia lebih berhak, dia lupa dengan ketinggian ilmunya sehingga dia melupai adab namanya. Makanya selalu dikatakan dari awal-awal itu adab itu lebih utama daripada ilmunya gitu. Sehingga mereka tega seperti itu, kejam kalau saya bilang. Nah, begitu. Berarti Ustaz, karena ini zaman akhir itu berarti sudah nggak bisa lagi kita sebagai orang umum atau orang awam untuk belajar atau mendengar daripada agama itu hanya melihat titel ustadz itu, tamatan Madinah, Kairo misalnya gitu kan, atau Yeah. LCMA atau kiai zaman sekarang ini kan, Yeah. kalau dia tidak walinya Allah kan gitu, atau dia apalah mujaddid tersebut ya. Jadi nggak bisa sembarangan lagi. Atau seperti sekarang kan nih banyak nih di media sosial, bahkan ulama-ulama atau alim lah kan, ustadz itu ceramah-ceramahnya dimasukkan ke dalam media sosial, menyampaikan tentang ilmu agama, paham agama kan itu. Kalau dari menurut Ustadz kan berarti kita harus menemukan wali-wali Allah itu kan pada setiap zaman. Apalagi ini yang zaman akhir ini yang paling dikhawatirkan Nabi itu sampai 70.000 ulama. Nah, itulah dari saya Ustadz. Ya. Jadi begini. Saya di sini ada 3 pilihan gitu. Ketika saya dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, ingat saya di sini bukan menghakimi dan saya juga tidak bisa berkata bohong. Kalau saya berkata jujur, pasti nanti ada yang tersinggung. Nah, jujur aja bisa tersinggung, coba. Gimana nih bahasanya? Kalau saya bohong, tidak mungkin saya berbohong. Kalau jujur nanti ada yang tersinggung. Kalau saya katakan yang sebenarnya, nanti saya menyalahi adab. Saya tidak mau jadi seorang pengkhianat. Jadi gambarannya dari bahasa saya ini perhatikan ya. Jadi kalau saya disuruh milih di antara salah adab, berbohong, bagus saya jujur aja lah. Biar ajalah yang tersinggung dia yang merasa gitu. Nah jadi begini, saya melihat para ustadz katanya, para ulama atau para syekh menjelaskan perihal tentang Al-Mahdi misalnya gitu. Mereka itu seolah-olah
menceritakan tentang sosok Al-Mahdi atau Imam Mahdi, seolah-olah mereka bercerita di situ. Padahal mereka lupa, mereka itu sedang membaca riwayat atau katanya cerita dalam cerita. Kenapa saya bilang cerita dalam cerita? Karena mereka membaca hadis, yang cerita hadis itu berada di dalam suatu kitab. Yang kitab itu nanti ditukil dari kitab yang sebelumnya lagi. Ini kan cerita dalam cerita. Jadi seolah-olah karena mereka itu dipanggil ustadz, atau dipanggil kiai, atau dipanggil gus, atau dipanggil dia syekh. Jadi seolah-olah dia yang paling tahu tentang Al-Mahdi itu kepada jamaah yang menjadi objek. Objek dia untuk berbicara gitu, untuk menyampaikan apa yang mau disampaikannya. Padahal ini kan ada kebohongan di situ. Kenapa saya bilang begitu? Makanya kalau saya jujur nanti ada yang tersinggung. Orang ini logikanya saja ya, biar tuan-tuan jangan salah mengartikan. Orang yang bisa menceritakan tentang Al-Mahdi atau Imam Mahdi, itu orang dia setingkat sahabat. Sebagaimana sahabat itu bercerita tentang Nabi. Orang kan tahunya misalnya Nabi berkata. Apakah orang tidak pernah berpikir di zaman akhir ini bahwa Mahdi berkata? Apa dia tidak punya lisan? Apa dia tidak punya orang yang untuk berbicara dengannya? Apa dia tidak punya pengikut? Kan belum ada. Jadi yang sekarang ini bercerita seolah-olah dia pula yang paling tahu. Ini sudah pembohongan juga saya bilang. Kenapa berbohongnya di situ? Karena dia tidak jujur. Jadi orang bertanya sama dia aja pun tidak tahu gitu. Kan itu banyak yang terjadi kan? Bertanya kepada ulamanya masing-masing. Jadi semua ulama ini karena dia dipanggil ustadz, kalau bilang nggak tahu apa dia malu gitu. Saya nggak tahu tentang itu, tapi hadisnya ada di kitab ini. Tapi kalau yang benar-benar secara bahasa aja bisa dilihat. Contoh nih secara bahasa. Kalau dia memang betul-betul kenal sama sosok junjungan yang mau diceritakan ini, Al-Mahdi misalnya gitu. Dia harus tahu istrinya, nama istrinya siapa, anaknya, nama anaknya siapa, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, gitu. Makanan kesukaannya apa, pakaian yang sering dipakainya bagaimana, gitu. Itu yang paling dekat. Tapi nih kode etik lagi. Kalau orang, kan saya bilang, orang yang bersama Al-Mahdi itu orang-orang yang setia. Apabila mereka tahu, justru mereka tidak berbicara kepada orang lain. Nah ini jadi terbalik. Jadi yang berbicara ini siapa nih? Ulama tadi nih. Kok dia pula yang berbicara? Dia aja nggak tahu. Mengerti maksud saya nih? Paham Pak? Paham Tuan saya maksud saya nih? Orang yang dapat bercerita tentang seseorang, apabila dia kenal, dia hidup bersamanya, berdampingan, sehari-harinya sama gitu. Makanya dibilang di situ ada as-sahibul Mahdi, sahabat-sahabat Mahdi. Sebagaimana di awal ada sahabat Nabi yang bisa menceritakan tentang Nabi. Masa kita nggak pernah berpikir sedikit pun misalnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat Abu Hurairah ini dia jumpa sama Nabi. Makanya dia bisa bercerita meriwayatkan perihal Nabi. Ini cerita dalam cerita yang dibacanya itu di kitab. Inilah yang bilang cerita dalam cerita yang dibacanya itu di kitab. Lalu dia bercerita seolah-olah dia yang paling tahu. Kan dia membohong ini namanya nih. Asal ditanya tentang Mahdi, terus dia menjawab. Jadi bagaimana begitu? Kan udah saya bilang, kalau orang yang tahu kali tentang Mahdi pun, tentang Imam Mahdi atau Al-Mahdi atau Mahdi Allah, ini orangnya setia. Makanya mereka diridhoi. Nah, seperti sambungan perkataan saya janji mau menceritakan makna ridho ya. Kalau dirahmati semuanya pasti dirahmati. Kalau makna ridho ini, kenapalah ada gelar radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha? Kenapa? Ini orang-orang yang makrifat dia dengan nabinya. Dia makrifat dengan junjungannya. Berarti orang yang diridhoinya inilah yang bisa bercerita tentang dia, tentang nabinya, tentang pemimpinnya, tentang junjungannya, karena mereka diridhoinya. Karena apa? Kata ridho di situ berarti orang ini sudah makrifat. Nah, berarti di masa Imam Mahdi ini
Di masa pemimpin zaman akhir ini juga sama. Mana orang-orang yang diridhoinya aja pun orang tuh ini ulama-ulama yang bercerita tentang Al-Mahdi ini, ketemu sama orang yang diridhoinya aja nggak pernah. Bagaimana dia mau bercerita? Ini kan saya bilang, makanya kalau saya jujur nanti ada yang tersinggung. Tapi karena Tuhan tanya-tanya terus, setiap kemari perihalnya itu terus, ya nggak apa-apa. Makanya saya memilih ini, ada 3 poin saya bilang. Poin pertama, saya harus berbohong juga, seperti yang ini tadi, atau saya harus jujur. Apa saya harus berada di ranah salah adab? Nggak mungkin. Itu salah adab maksudnya seandainya, kan udah saya bilang, kalau orang-orang yang bersama junjungan itu setia. Kenapa mereka tidak mau berbicara tentang junjungannya? Karena ada kode etiknya di situ. Nabi Allah, Rasulullah Muhammad SAW, itu Nabi Allah, itu Rasul Allah yang dijahirkan. Sedangkan Al-Mahdi, Mahdi Allah, Imam Mahdi itu adalah Rasul Allah yang dirahasiakan. Kata dirahasiakan dari siapa? Dari umat yang terpecah belah ini, yang 73 golongan ini. Tapi kepada kaumnya, mereka mana ada rahasia-rahasia. Makanya saya bilang, yang 73 yang dibawa ulama-ulama yang terpecah belah ini, yang 73 golongan yang dibilang Nabi ini golongan. Sementara yang dibawa pemimpin akhir zaman itu adalah kaum, bukan golongan. Nah, dari cerita saya ini, yang gak usah tegang-tegang kali juga. Saya cari solusinya gimana? Solusinya begini, kalaulah mau legowo, bertanya, mencari yang bersama junjungan Al-Mahdi aja sudah sulit, apalagi Al-Mahdinya. Udah, kan bisa dicari tanda alamatnya. Tanda alamatnya yang bisa dicari. Tanda alamat pemimpin akhir zaman itu dikaitkan dengan berzikirnya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Sedangkan ulama-ulama ini yang katanya dia ustadz, dia syekh, dia gus, dia kiai, dia berzikirnya Allah, Allah tidak. Kenapa? Itu kan tanda alamat. Artinya ada risalah yang dibawa pemimpin akhir zaman itu. Kalau itu saja pun dia tidak kerjakan, makanya saya bilang dalam keadaan lain, saya bilang, kalau dia mau mencari sosok junjungan itu, mencari sosok seorang Al-Mahdi itu, kalau dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun dia tak akan berjumpa itu Tuhan. Pahamilah bahasa saya ini. Kalau mencari sosok junjungan Al-Mahdi, Imam Mahdi atau Mahdi Allah dengan ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun dia tidak akan berjumpa. Karena untuk berjumpa dengannya itu, dia ada 3 poinnya. Yang pertama, rizki. Yang kedua, petunjuk hidayah. Yang ketiga, dia menjalankan perintah. Ini punya makna lagi nih. Tapi kalau mau tanya-tanya, boleh juga. Biar dikasih tahu gitu. Rizkinya paling tidak, ini, kaum ini, yang bersama pemimpin akhir zaman ini, memang mereka itu keturunan dari sahabat Muhammad Rasulullah itu juga. Mereka setia. Sebagaimana setianya sahabat Nabi yang diridhoinya itu kepada nabinya. Makanya itu dalam penggambaran ayat, saya mengulang lagi nih. Makanya ayat wasabiqun as-sabiqun, dari dulu ulamanya sampai sekarang nggak ada yang bisa menafsir atau mengetahui maksud tentang ayat ini. Kenapa? Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Wasabiqun as-sabiqun, as-sabiquna awwalun itu nabi-nabi dan para sahabatnya. As-sabiquna akhirun itu pemimpin zaman akhir dan para sahabatnya. Sullatun minal awwalin, banyak dari yang awal, ialah nabi banyak, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam. Wal akhiru khatiful anbiya Muhammad al-Mustafa. Ini nabi-nabi punya sahabat. Inilah as-sabiquna awalun. Mereka lah dahulu beriman kepada rasulnya, kepada junjungannya, kepada amirnya gitu. Nah di akhir sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Sedikit dari yang akhir. Siapa yang akhir ini? Itulah Imam Mahdi, Mahdi Allah, Al-Mahdi,
Nah, ini kan apa mereka kira itu dalam satu gambaran wujud yang sama? Tidak. Banyak kali yang bercerita tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi, tapi yang diambil dari riwayat kitab. Memang betul dari hadis itu, tapi bukan berarti dia tuh tahu. Dia hanya bilanglah saya membaca di hadis ini gitu. Fair mainnya gitu. Jangan dibohongin nih umat ini semua nih. Kalau ulamanya aja sudah dulun, yang mengikut mudilun. Sasar kesasar lagi dia gitu. Saya kayaknya agak tegas berbicara ini ya. Tapi nggak usah tegas-tegas sekali lah gitu. Biasa aja gitu. Kenapa? Tapi udah dapat gambarannya ya. Iya, silakan. Berarti artinya di sini udah kelihatan ya Ustaz ya, bahwasannya ulama-ulama yang dia tidak mengamalkan zikir Allah itu tadi, kan itu tanda alamat itu. Iya, itu tanda alamat di akhir zaman. Di zaman akhir itu tanda alamatnya gitu. Karena saya tahun 2016 ada bercerita tentang zaman akhir kepada kawan-kawan yang di tarekat-tarekat seperti tarekat Sataria, tarekat-tarekatullah. Ya, coba bilang tarekatnya nggak usah disebut namanya gitu. Nggak usah disebut. Ya, bilang aja tarekat, udah tarekat, udah paham itu. Jadi gini aja, tarekat yang muktabar, goiru muktabar, nah gitu aja bilangkannya. Mungkin yang kalau yang saya dengar tuh mungkin tarekatnya yang muktabar itu, yang besar. Ya. Nah, satu kawan saya cerita tentang zaman akhir, dia bilang bahwasannya mursyidnya dulu tahun 2009, wah ini cerita Al-Mahdi atau Imam Mahdi ini 2009 guru saya sudah menyampaikan bahwasannya nanti Mahdi itu ada di negeri ini, kata, di Indonesia, kata. Di Indonesia. Nah, bahkan dia khususkan pulaunya Sumatera, katanya. Ada lagi tarekat yang lain, gurunya juga, mursyidnya katakan nanti Mahdi itu dari negeri khusus ini lagi Sumatera Utara, katanya. Disebut lagi lebih mengkhususkan lagi ya. Mengkhususkan lagi, lebih kecil lagi mengkhususkannya. Sukunya Melayu ya, katanya. Cuman saya tak berezeki bertemu, katanya. Kalau nanti dia muncul atau kalian ketahui dia, maka kalian ikut kepada beliau dan tinggalkan semua amalan kalian. Nah, itu baru fair mainnya. Ya, seperti itu. Ustaz, ya. Jadi gini, saya langsung aja ya. Jadi setiap nabi itu selalu bersuasiat kepada umat yang setelahnya, esok ada nabi setelah saya. Tuh kalimat yang paling mudah dimengerti. Nabi itu nanti berwasiat lagi. Kan nabi itu panjang itu ceritanya. Sampai ribuan tahun lamanya. Gitu kan? Nah, nanti setelah itu nabi penutup para nabi. Nabi Allah Muhammad SAW penutup para nabi berwasiat lagi. Berarti nanti ada wali-wali. Wali-wali ini kan seorang yang mursyid. Apabila dia membawa suatu tarekat, berarti dia yang hamil, yang sah diikuti. Nanti dia berwasiat lagi. Nanti ada wali setelahnya. Nanti ada, sampai nanti memang, makanya saya bilang, setiap tarekat itu yang memiliki amalan yang berbeda, itu pasti dipimpin oleh seorang guru yang mursyid yang hamil, yang menjadi mujaddid di kala itu. Kalau dia fair mainnya, artinya orang ini betul-betul bertarekat. Berarti dia sampai kepada mursyidnya, maka dia dapatlah wasiat itu. Maka diwasiatkan esok kelak, sampai wasiatnya apa? Amal yang dia amalkan, tinggalkan. Itu baru pas. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa nanti amal yang dibawa mujaddid setelahnya yang menjadi pemimpin zaman akhir itu yang diikuti. Bukan bertahan dengan yang lama. Gitu. Jadi sudah jelas. Kita nggak usah bercerita tentang wali ya, mungkin sangat spesifik kali orang-orang yang mengikut ya setiap kurun masanya. Yang paling sangat universal Nabi gitu. Nabi Allah Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu. Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdulnya zikir itu ketahuilah olehmu bahwa tiada Tuhan yang ada Allah. Di situ kalimatnya begitu. Iya kan? Jadi kenapa fa'lam annahu, ketahuilah oleh kamu.
Kamu itu siapa? Kamu itu ya sahabat itu. Artinya si sahabat ini dulu yang diwasiatkan itu oleh dari Nabi kepadanya, itu karena dia dulu bertuhannya tidak kepada Allah. Kan tidak diajarkan kepada Sayyidina Ali atau Nabi sendiri berzikir seperti itu, tidak. Nabi hanya menyuruhnya saja untuk dia. Nah, sedangkan tanda alamat di akhir ini kan sudah Islam. Dia sudah tidak pernah menyembah Tuhan selain daripada Allah. Dia sudah tahu Tuhannya Allah. Tapi karena itu mengambil riwayat dari hadis, bolehlah dipakai. Kata boleh itu berarti itu kalau saya memandangnya itu menjadi suatu kifarat. Apabila dia mengamalkan itu belum sampai ke masa yang dimaksud, zikir Allah ini, ya dia lebih utama mengamalkan itu sampai menunggu datangnya gitu. Artinya kenapa? Karena wali-wali di masa itu mengajarkan itu terus. Nah, jadi di sini tidak bercerita tentang benar salah. Di sini berceritanya tentang masa, zaman. Setiap-tiap orang ada masanya. Setiap-tiap masa ada orangnya. Zamannya di mana letaknya gitu. Nah, setelah ada muncul zikir Allah, 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 ini berarti sudah menandakan ciri alamat. Makanya saya bilang ciri alamatnya itu yang dicari. Makanya dalam penggambaran sebuah hadis, sabaqal mufaridun. Wamal mufariduna ya Rasulullah. Kaum mufaridun telah mendahului kita. Siapa kaum mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, adzakirunallaha kasiran wa zakirat. Mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Itulah kaum mufaridun itu. Timbul lagi pertanyaan, apakah orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu di zaman sekarang ini itu mereka kaum mufaridun? Belum tentu juga. Tapi itu sudah menjadi satu tanda alamat ciri. Kenapa? Karena nanti datang Rasul kepada kaum itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang ciri Rasulnya itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Gitu kan? Ada suri toladan pada diri Rasulullah itu yang nanti dia pada hari akhir banyak berzikir menyebut nama Allah. Berarti kan Rasul ini membawa satu risalah amar. Amar apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi di situ ada perintah, setiap perintah yang datang dari Tuhan, pastilah Rasul yang menjadi amirnya di situ, yang mengajarkan tentang urusan perintah itu. Kalau sudah ada amirnya, berarti ada makmur. Makanya atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Siapa yang atiullah ini? Kau jadi makmur, kau atiullah, taat itu pemimpinmu. Gitu. Jadi jelas dia mainnya. Jangan asal-asal aja. Jadi kita ini kalau berbicara jangan memenangkan kelompok. Yang dimenangkan itu Allah. Yang dimau Allah itu yang dibuat, bukan yang dimau dia dengan pengetahuan ilmunya. Makanya saya bilang orang mencari sosok seorang Al-Mahdi itu dengan ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui sampai kiamat pun nggak akan jumpa nih. Apalagi orang yang bertanya sama dia, udahlah dia aja nggak jumpa. Gitu. Jadi makna dalam penggambarannya itu sangat jelas gitu. Tidak bisa main-main. Kenapa? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Berarti karena ada orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah tuh? Bukan. Orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu pun dia bisa berzikir karena ada pemimpin yang menyuruh dia. Pemimpin yang menyuruhnya. Kenapa bisa menyuruhnya seperti? Karena ada amar perintah dari Tuhan. Gitu. Jangan dibilang zikir Allah Allah itu bukan perintah Allah, itu perintah Allah itu. Cuman orang tidak tahu aja cara mengamalkannya. Datang si ulama jahil nih dibilangnya tidak ada. Bahkan ada lagi ulama yang katanya Ustadz membilangkan zikir Allah Allah ini menyebut nama Allah tidak bermakna. Ini tanda kejahilannya ini. Itulah dia menutup dari kebenaran ini. Artinya apa? Ada dajjal di dalam dirinya gitu. Dia tertutup dari petunjuk kebenaran itu. Padahal Nabi sudah menggambarkan. Kalau Nabi sudah menggambarkan berarti ada yang mengerjakan. Kalau ada yang mengerjakan berarti ada amir yang memerintahkan. Kalau ada amir yang memerintahkan berarti ada urusan perintah itu dari Tuhan kepada amir itu. Itulah Rasul Allah, itulah junjungan di zaman akhir itu. Itulah Rasul Allah itu. Makanya dalam satu
Janganlah berseteru karena nggak tahu terus, atau karena gengsi, atau saya kurang ngerti juga nih apa dalam pemikirannya gitu, sehingga mereka bisanya begitu gitu. Makanya saya bilang, kalau tadi saya disuruh milih bohong, jujur, atau saya menyalahi adab, saya gugurkanlah dua gitu. Bagus saya jujur aja gitu. Tapi kalau jujur nanti pasti ada yang tersinggung. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Daripada saya harus bohong, daripada saya harus menyalahi adab gitu. Kalau nggak banyak kawan nggak enak ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kawannya hanya untuk bermaksiat kepada Allah aja, untuk apa gitu. Biar aja. Bagus kawannya dikit-dikit aja. Karena memang yang sedikit itu selalu dimenangkan. Ingat tuan-tuan, untuk menghibur ya, Islam itu datangnya asing. Di akhir zaman nanti kembali asing. Maka beruntunglah orang yang asing pada hari itu. Tahu tuan-tuan yang sebenarnya Islam itu apa yang diakui Allah? Mau Islam yang mengaku sendiri atau Islam yang diakui Allah? Cobalah suruh milih. Ini suruh milih aja nih. Kalau Tuhan saya tanya, Tuhan mau Islam yang Tuhan mengakuinya atau Tuhan Allah yang mengakui keislaman Tuhan? Allah yang mengakui. Itu yang betul. Tuhan juga sama kan pastinya kan. Kenapa? Di dalam penggambaran ayat itu dibilangkan, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qaniti wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya yang Islam, yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang Muslim itu, mereka laki-laki dan perempuan yang beriman, mereka laki-laki dan perempuan yang benar, mereka laki-laki dan perempuan yang taat, mereka laki-laki dan perempuan yang sabar, mereka laki-laki dan perempuan yang bersedekah, mereka laki-laki dan perempuan yang berpuasa, mereka laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Kalau banyak berzikir menyebut nama Allah gimana? Sekali aja nyebutnya. Kata banyak itu berapa rupanya? Ya banyak-banyak. Banyak pertama berbatas, banyak kedua tidak berbatas. Itu harus ketahui juga. Makanya nanti dari situlah ketahuan yang berzikir Allah itu ada yang asli, ada yang palsu. Dari kata banyak-banyak itu. Kalau dia memang bersama pemimpin akhir zaman, dia dikasih tahu nanti mana zikir yang banyak berbatas, mana yang banyak tidak berbatas, mana yang banyak berbatas. Kita ambil contoh. Yang sekarang banyak dilakukan orang nih, baca tahtim, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Itu kan banyak, tapi berbatas. Berbatasnya berapa? 33 kali ya. Begitu juga zikir Allah ini juga. Tapi tidak segitu bilangannya ya. Ingat. Mana? Nah gitu. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Sebelum kita tutup. Ya silakan. Berarti kesimpulan. Nggak apa-apa, disimpulkan untuk sendiri nggak masalah. Saya kan kita berbagi sudut pandang. Berarti tergambarlah sudut pandang saya lah nih Ustadz. Ya. Berarti alim ulama yang untuk supaya gimana ya bahasa ya, atau ulama yang tidak tergolong dia itu berarti dia harus ahli zikir ya kan, ahlu zikir. Nah dia ahlu zikir pun maknanya zikirnya itu bukan dia ambil sembarangan daripada kitab, tapi dia harus mengambil daripada wali-wali Allah atau mursyid, bermursyid. Nah, gini. Saya ngerti maksud pertanyaannya. Jadi gini, zikir Allah itu ada dia yang terpimpin. Kalau yang Tuhan maksudkan, yang mengambil dari kitab, dari hadis itu tidak terpimpin, dah gitu aja. Kalau yang terpimpin, ingat, ilmu itu kan dua. Ada yang mendatang, ada yang dituntut. Kalau ilmu yang dituntut itu, misalnya dia berzikir, dia terpimpin, artinya dia dibina, ada yang membimbingnya. Kalau yang ini tidak, dia ambil aja,
dengar baca hadis, baca ayat, oh ini gini, nggak tahu dia caranya. Artinya ini ilmu yang mendatang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita sambung dalam makna ayat ini terakhir ya, menutup ya. Di situ orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu dalam penggambaran ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Ingat, di situ ada kata minadz zulumati ilan nur. Inilah yang menjadi petunjuk hidayah. Allah yang memberinya petunjuk hidayah. Artinya apa? Diangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Kita contohkan, alam yang terang benderang itu kita dapat berjumpa dengan sosok seorang junjungan, itulah perumpamaan. Kenapa? Karena kumpulan ilmu dari awal sampai akhir ada di situ. Itulah Imam Mahdi itu. Ingat ya, itulah ilmu yang kalau orang bersamanya itu kumpulan ilmu ada di situ gitu. Ilmu awal sampai akhir. Di situ dia letaknya. Kenapa? Karena Nabi mengitikadkan sama. Kalau di awal itu bilangnya Nabi itu. Nabi Allah Muhammad SAW. Kumpulan ilmu ada pada Nabi itu semua. Karena Nabi mengetahui rahasia awal, rahasia akhir. Nabi mengatakan, "Man kana mislihi alaihi ma'ana alaihi wa ashabi." Sama itikadnya denganku dan para sahabatku. Itulah yang satu itu. Artinya, kalau mau minat zulumati ila nur, berarti dia sampai kepada sosok junjungan tadi itu. Kepada Imam Mahdi, Al-Mahdi, atau Mahdi Allah. Kalau nggak sampai kepada Imam Mahdi, berarti harus sampai kepada Al-Mahdi. Atau sampai kepada Mahdi Allah. Kenapa? Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ingat, tidak dalam satu gambaran wujud yang sama, masanya juga, tapi masih dalam Baitul Mahdi. Di situ. Makanya zikir, sebut nama Allah itu agar minat zulumati ilan nur. Caranya, nah, terpimpin. Kata terpimpin, dia berarti sambung sanad. Berijazah. Iyalah, pastinya begitu. Ada ijazahnya. Dari siapa ini zikir Allah ini gitu. Coba telusuri. Jadi nggak usah tanya-tanya yang tadi itu. Saya bilang, aduh, dibohong-bohongi aja, rugi dong. Dibohongin aja, rugi dong, gitu kan? Ah, gitu. Jadi nggak usah. Udah, ambil aja ciri alamatnya, udahlah. Gitu. Mana tahu dia berizki. Makanya saya bilang rizki, petunjuk hidayah, mendapat perintah. Kalau perintah kayak yang Tuhan maksudkan tadi, apalagi dulu dia bertarekat, nanti guru tarekatnya mewasiatkan sehingga kalian tinggalkan amalan ini, ikut kepadanya. Itu baru betul, itu fair mainnya, itu baru benar, itu saya setuju. Paham ya? Mungkin ini terakhirnya sudah ya. Mungkin waktu kita siap-siap juga mau sahur. Gitu. Jadi saya akhiri. Semoga apa-apa yang disampaikan ini bermanfaat buat tuan-tuan, buat saya pastinya ya. Dan kita memohonkan rahmat Allah. Itu sudah pasti diberikan Allah, makanya sampai sekarang kita bertemu. Yang kita mau mohonkan ini adalah ridhonya. Kata ridho itu berarti kita bisa dekat sama sang junjungan itu. Itulah ma'rifat namanya. Makanya sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi jelas, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah sabar.